Beberapa tahun yang lalu, Clara mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap pagi saat bangun dari tempat tidur, ia merasakan nyeri tumpul di kakinya, seolah-olah ada yang tidak beres. Mengikat tali sepatu, yang dulunya begitu mudah, kini menjadi tugas yang memerlukan usaha ekstra. Dan yang paling parah, kantong belanjaan terasa seberat gajah. Ia pun bertanya-tanya, apakah ini yang menanti seiring bertambahnya usia? Clara mengira semua ini hanyalah bagian alami dari proses penuaan. Tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan bahwa ia tidak boleh menyerah begitu saja. Suatu hari, ia memutuskan untuk menyelidikinya lebih dalam, dan saat itulah ia menemukan bahwa yang dialaminya bukan sekadar usia yang bertambah. Ia sedang menghadapi sarkopenia kehilangan massa otot secara bertahap yang dimulai sejak usia 50, dan diam-diam mencuri kekuatan, kepercayaan diri, serta kebebasannya. Yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa seiring waktu, proses ini hanya akan semakin cepat. Banyak orang mengatakan bahwa satu-satunya solusi adalah berolahraga. Tetapi Clara segera menyadari bahwa ada hal lain yang sama pentingnya. Otot juga butuh nutrisi, dan bukan sembarang nutrisi, melainkan yang tepat. Kabar baiknya, di antara bahan makanan di dapurnya, ada makanan-makanan biasa yang selama ini dianggap sepele, ternyata menyimpan kekuatan tersembunyi, kekuatan untuk memulihkan dan mempertahankan massa otot, bahkan di usia 70 atau 80, saat Clara mengira semuanya sudah terlambat. Ia tidak membutuhkan suplemen mahal atau ramuan ajaibannya perlu membuat pilihan yang tepat dalam pola makannya. Clara mulai memasukkan makanan ini ke dalam rutinitas hariannya. Pada awalnya, ia tidak melihat hasil langsung, tetapi seiring berjalannya waktu, sesuatu mulai berubah. Energinya meningkat, rasa sakit di kakinya berkurang, dan ia kembali mampu membawa kantong belanjaan tanpa merasa akan roboh. Hari ini, di usianya yang ke-72, Clara tidak hanya merasa lebih kuat, tetapi juga lebih bebas. Bebas dari belenggu, tak terlihat bernama sarkopenia. Itulah sebabnya. Dalam video ini, saya ingin memberitahumu secara tepat makanan apa saja yang dikonsumsi Clara, agar kamu juga bisa merasakan perubahan seperti yang ia alami. Mari kita mulai. Nomor 1. Membangun kekuatan yang diam-diam. Dada ayam mungkin terlihat sebagai makanan yang sederhana, tetapi sebenarnya merupakan sekutu penting dalam melawan efek penuaan, terutama dalam pemulihan dan pemeliharaan massa otot. Keunggulan utamanya terletak pada kualitas proteinnya yang tinggi. Satu porsi mengandung sekitar 26 gram protein lengkap. Artinya, dada ayam mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk memperbaiki dan memperkuat serat otot. Hal ini sangat penting karena seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk menyerap protein menurun. Namun, protein dari dada ayam tetap mudah dikenali dan dimanfaatkan oleh tubuh, sehingga membantu pemulihan otot dengan lebih efisien. Selain itu, protein dari ayam sangat mudah dicerna, sehingga mengurangi kehilangan nutrisi selama proses pencernaan dan memaksimalkan manfaatnya bagi otot. Ini menjadi sangat penting setelah usia 60 tahun, ketika efisiensi penyerapan nutrisi menurun secara signifikan. Karena itu, memasukkan dada ayam ke dalam pola makan dapat membantu mengimbangi penurunan ini dan mengoptimalkan pemulihan massa otot. Namun, manfaatnya tidak berhenti di situ. Dada ayam juga kaya akan vitamin B kompleks seperti benam dan niacin, yang membantu metabolisme dan berperan dalam mengubah makanan menjadi energi. Vitamin ini penting bagi fungsi sistem saraf, membantu komunikasi antara otak dan otot, yang berdampak pada koordinasi dan keseimbangan tubuh. Dada ayam juga mengandung selenium, mikronutrien penting untuk perbaikan sel dan penguatan sistem kekebalan tubuh, serta melindungi jaringan otot dari kerusakan, terutama saat tubuh mengalami stres atau penyakit. Dada ayam adalah bahan makanan yang serbaguna dan mudah diolah, bisa direbus, dipanggang, dibakar, atau dimasak bersama sayuran. Penting untuk menghindari penggunaan saus berat dan terlalu banyak garam agar kandungan nutrisinya tetap optimal. Teksturnya yang lembut dan rasanya yang netral menjadikannya pilihan ideal untuk lansia yang mengalami penurunan nafsu makan atau kesulitan mengunyah. Mengonsumsi dada ayam secara rutin adalah strategi sederhana dan alami untuk menjaga massa otot dan meningkatkan kualitas hidup. Seiring bertambahnya usia tanpa perlu suplemen mahal, dada ayam tanpa kulit juga disarankan bagi penderita diabetes karena rendah lemak dan tinggi protein, sehingga membantu mengontrol kadar gula darah. Lebih baik dimasak dengan cara dipanggang
dikukus, atau direbus. Hindari menggoreng. Sebelum kita lanjut, saya ingin tahu pengalamanmu. Apakah kamu sering mengonsumsi dada ayam? Ceritakan di kolom komentar. Saya akan membacanya. Mari kita lanjutkan. Nomor 2. Renyah yang menyembuhkan otot. Kacang almond, yang sering dianggap hanya sebagai camilan ringan, sebenarnya menawarkan berbagai manfaat luar biasa bagi kesehatan otot, terutama seiring bertambahnya usia. Segenggam almond mengandung sekitar 6 gram protein, nutrisi penting untuk membangun dan memperbaiki otot. Protein ini membantu menyembuhkan mikrorobekan pada serat otot, mencegah kerusakan lebih lanjut, dan mempercepat proses pemulihan secara bertahap yang sangat penting untuk menjaga kekuatan otot dari waktu ke waktu. Selain itu, almond kaya akan vitamin E, antioksidan kuat yang melindungi otot dari stres oksidatif akibat aktivitas fisik baik itu jalan santai maupun latihan berat. Efek ini menjadi sangat penting setelah usia 50 tahun, saat mikrotrauma otot dapat berdampak pada kesehatan jangka panjang. Kombinasi vitamin A dan E dalam almond juga membantu mengurangi peradangan dan mempercepat pemulihan otot. Mineral lain yang menonjol adalah magnesium, yang penting untuk kontraksi dan relaksasi otot. Kekurangan magnesium dapat menyebabkan kram dan kelelahan otot. Mineral ini bekerja secara sinergis dengan kalium dan kalsium yang juga ada dalam almond untuk meningkatkan pergerakan otot, menambah daya tahan terhadap kelelahan, dan mencegah keletihan kronis. Dari segi lemak, almond mengandung lemak sehat yang tidak hanya aman, tetapi juga membantu mengurangi peradangan, menutrisi sistem saraf, dan menyediakan energi tanpa membebani hati. Lemak ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan hormon yang secara langsung memengaruhi kekuatan fisik. Almond juga memberikan rasa kenyang yang cukup, terutama pada lansia yang mungkin kehilangan nafsu makan atau mereka yang cenderung makan berlebihan. Hanya 2 sendok makan sudah cukup untuk memberikan nutrisi penting tanpa rasa berat di perut. Untuk manfaat maksimal, disarankan mengonsumsi almond alami tanpa digoreng atau diberi garam. Almond bisa dikonsumsi langsung atau dicampurkan ke dalam oatmeal, yogurt, salad, atau smoothie. Almond juga sangat cocok bagi penderita diabetes karena rendah karbohidrat, tinggi serat, mengandung lemak sehat dan protein, sehingga membantu mengontrol dan menstabilkan kadar gula darah. Selain itu, almond dapat meningkatkan sensitivitas terhadap insulin dan mengurangi risiko komplikasi kardiovaskular yang berkaitan dengan diabetes. Disarankan untuk mengonsumsi almond mentah atau dipanggang tanpa garam dan gula tambahan dalam porsi sedang sekitar 20 hingga 30 gram per hari. Oh ya, satu hal lagi. Video ini dibagi ke dalam beberapa bab agar kamu bisa menavigasinya dengan lebih mudah. Bab-bab tersebut tersedia di deskripsi. Nomor 3. Pelindung daya tahan yang diam-diam. Sekilas, makanan ini tampak seperti sereal biasa tanpa aroma khas atau rasa yang mencolok. Namun di balik penampilannya, tersembunyi kunci untuk menjaga otot tetap kuat dan sehat. Kita sedang berbicara tentang quinoa, biji-bijian kecil yang dahulu dianggap suci oleh bangsa Inka. Saat ini, quinoa dihargai sebagai salah satu makanan terbaik untuk mempertahankan massa otot. Hal ini karena quinoa menyediakan protein nabati yang lengkap. Ya, quinoa mengandung semua asam amino esensial yang biasanya hanya ditemukan dalam daging, sesuatu yang jarang dijumpai pada tumbuhan. Karena itu, quinoa menjadi pilihan ideal bagi lansia yang ingin menjaga otot mereka tanpa membebani sistem pencernaan. Selain itu, quinoa mudah dicerna, tidak menimbulkan rasa begah, tidak membebani hati, dan tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara tiba-tiba. Berkat sifat ini, otot dapat menerima protein secara stabil tanpa menimbulkan stres pada tubuh. Keunggulan ini sangat berharga bagi mereka yang memiliki aktivitas fisik rendah atau sistem pencernaan yang sensitif. Namun manfaat quinoa tidak berhenti di sana. Quinoa juga kaya akan magnesium, seng, zinc, dan zat besi, 3 mineral penting untuk fungsi otot, metabolisme, dan oksigenasi jaringan. Saat ketiga mineral ini kurang, tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda yang jelas, kelelahan, kelemahan, dan gerakan yang melambat. Quinoa juga mengandung serat yang menutrisi mikrobiota usus yang bermanfaat, meningkatkan penyerapan nutrisi lain, dan membantu tubuh memaksimalkan manfaat dari setiap makanan yang dikonsumsi. Selain itu, quinoa juga mengandung vitamin B kompleks, yang penting bukan hanya untuk produksi energi, tetapi juga untuk menjaga tonus otot, fungsi jantung yang optimal, dan transmisi sinyal saraf. Vitamin ini sangat penting bagi orang yang sedang stres
atau dalam masa pemulihan dari penyakit. Keunggulan lainnya adalah indeks glikemik quinoa yang rendah. Artinya, quinoa tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang merusak pembuluh darah dan melemahkan tubuh. Sebaliknya, quinoa memberikan suplai energi yang stabil dan berkelanjutan fondasi utama dari daya tahan dan kekuatan. Memasak quinoa sangatlah mudah. Cukup bilas, rebus dalam air, lalu masak perlahan dengan tutup tertutup hingga matang. Quinoa bisa ditambahkan ke dalam salad, digunakan sebagai pengganti nasi, atau dijadikan menu sarapan. Pilihannya banyak, manfaatnya lebih banyak lagi. Karena alasan inilah, quinoa sangat cocok untuk orang yang tidak bisa mengonsumsi daging setiap hari, atau yang memiliki nafsu makan rendah, tetapi membutuhkan dukungan nutrisi yang efektif. Quinoa bukanlah tren sesaat, melainkan solusi kuno yang teruji untuk melawan kehilangan massa otot murah, mudah diakses, dan benar-benar efektif. Tambahkan quinoa ke dalam pola makanmu, dan dalam beberapa minggu kamu akan merasakan perbedaannya. Kaki terasa lebih ringan, langkah lebih mantap, dan tubuh terasa lebih lincah. Karena kadang, kekuatan tidak datang dari gym, tetapi dari apa yang ada di piringmu. Bagi penderita diabetes, quinoa sangat dianjurkan karena memiliki indeks glikemik rendah, kaya serat, dan mengandung karbohidrat kompleks yang membantu mengontrol dan menurunkan lonjakan glukosa darah setelah makan. Selain itu, quinoa juga menyediakan protein berkualitas tinggi dan mineral bermanfaat seperti magnesium dan seng. Studi menunjukkan bahwa mengganti sereal biasa dengan quinoa dapat membantu mencegah dan mengelola diabetes tipe 2, meningkatkan kontrol gula darah, dan mengurangi risiko penyakit kardiovaskular yang terkait. Sebelum kita lanjut, izinkan saya bertanya, apakah kamu belajar sesuatu dari video ini? Jika iya, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini. Mari kita lanjutkan. Nomor 4. Rahasianya ada di cangkangnya. Dalam dunia nutrisi, ada satu makanan yang mudah didapat, murah, dan sangat efektif namun sering diremehkan oleh banyak orang. Telur bisa dimasak hanya dalam 10 menit, menjadikannya pilihan ideal bagi mereka yang menginginkan hasil cepat tanpa ribet. Namun lebih dari sekadar praktis, telur adalah paket energi sejati dengan potensi nutrisi yang luar biasa. Kunci nilai gizi dari telur terletak pada proteinnya yang secara biologis sempurna. Telur mengandung semua asam amino esensial dalam proporsi yang ideal, serta vitamin, mineral, dan lemak sehat semuanya dalam satu cangkang. Artinya, tubuh menerima semua yang dibutuhkan untuk membangun dan memperbaiki jaringan otot secara efisien. Satu butir telur besar mengandung sekitar 6 hingga 7 gram protein lengkap yang mudah dicerna dan langsung disalurkan ke area tubuh yang membutuhkan pemulihan. Hal ini sangat penting bagi mereka yang melakukan latihan intensif atau menghadapi efek penuaan seperti peradangan kronis yang dapat melemahkan tubuh. Kuning telur bukan sekadar pelengkap, ia merupakan sumber vitamin larut lemak A, D, E, dan K yang sangat kaya. Vitamin-vitamin ini tidak hanya membantu penyerapan protein, tetapi juga memperkuat sistem kekebalan tubuh dan melindungi otot dari kerusakan alami akibat waktu. Vitamin D, khususnya, sangat penting untuk kesehatan tulang dan otot karena membantu penyerapan kalsium ke dalam tulang dan mengaktifkan fungsi otot. Selain itu, telur juga mengandung vitamin B12 yang esensial bagi sistem saraf. Tanpa vitamin ini, otot tidak bisa berfungsi dengan baik karena gerakan bergantung pada sinyal yang dikirim otak melalui saraf. Di usia lanjut, penting tidak hanya melatih otot, tetapi juga menutrisi sistem saraf agar koordinasi dan kekuatan tetap terjaga. Nutrisi lain yang menonjol dalam telur adalah kolin, yang meningkatkan komunikasi antara otak dan otot. Kolin mendukung daya ingat dan mengurangi risiko jatuh, sangat berguna bagi orang lanjut usia. Telur juga mengandung selenium, mineral antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan, membantu pemulihan dari stres, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Dari segi fleksibilitas, telur bisa dimasak dalam berbagai cara, direbus, digoreng, dibuat dadar, dipanggang, atau dicampurkan ke dalam salad. 2 butir telur saat sarapan menyediakan jumlah protein yang sebanding dengan 1 potong daging dan menjadi camilan ideal setelah berolahraga. Telur mudah dicerna, cepat dimasak, dan sangat terjangkau menawarkan nilai gizi yang sulit ditandingi oleh suplemen olahraga manapun. Bagi penderita diabetes, telur bisa menjadi pilihan yang baik bila dikonsumsi dalam jumlah wajar, biasanya antara 3 hingga 7 butir per minggu, sesuai saran dokter. Telur merupakan sumber protein berkualitas tinggi, vitamin,
dan mineral dengan kandungan karbohidrat yang sangat rendah yang membantu mengontrol kadar gula darah. Studi menunjukkan bahwa sarapan berbasis telur dapat mencegah lonjakan glukosa dan menjaga kadar gula tetap stabil sepanjang hari, serta mengurangi peradangan dan meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Namun, konsumsi telur tetap perlu diawasi untuk menghindari risiko kardiovaskular yang terkait dengan kadar kolesterol. Nomor 5. Kekuatan ada pada warna merah muda. Ikan salmon bukan hanya menghadirkan cita rasa dan warna di meja makan, tetapi juga memainkan peran penting dalam memperkuat otot. Hal ini sangat penting bagi pria berusia di atas 50 tahun, saat kadar testosteron mulai menurun dan massa otot perlahan menghilang. Mengonsumsi salmon dalam pola makan bisa menjadi kunci untuk menjaga kekuatan dan daya tahan tubuh di tahap kehidupan ini. Keunggulan utama salmon terletak pada kandungan tinggi asam lemak omega-3 lemak sehat yang bekerja langsung pada sel-sel otot. Asam lemak ini membantu mengurangi peradangan, mempercepat pemulihan setelah olahraga, dan melindungi jaringan otot dari kerusakan sangat penting bagi orang yang mengalami nyeri kronis, osteoartritis, atau gaya hidup yang kurang aktif. Omega-3 juga membantu menetralkan efek negatif dari kondisi tersebut dan menurunkan kadar kortisol, hormon stres yang diam-diam dapat menghancurkan otot meskipun pola makan sudah sehat. Salmon juga merupakan sumber protein lengkap yang sangat baik, dengan sekitar 22 gram asam amino per 100 gram. Asam amino ini penting untuk membangun kembali dan memperkuat jaringan otot yang rusak kebutuhan, yang meningkat seiring bertambahnya usia demi mencegah hilangnya kekuatan dan massa otot. Protein salmon juga mudah dicerna dan sangat bergizi, menjadikannya ideal bagi lansia. Nutrisi penting lain dalam salmon adalah vitamin D, yang tidak hanya memperkuat tulang melalui penyerapan kalsium, tetapi juga secara langsung memengaruhi kekuatan otot. Kekurangan vitamin D dapat menyebabkan gejala seperti tremor, kelemahan, dan masalah koordinasi umum terjadi pada lansia, dan sering disalahartikan sebagai gejala lain. Vitamin D juga mendukung sistem kekebalan tubuh dan dapat memperbaiki suasana hati. Salmon juga kaya akan vitamin B12, yang sangat penting untuk produksi energi, fungsi otak yang sehat, dan koordinasi motorik. Kekurangan vitamin ini bisa menyebabkan kelemahan otot dan kelelahan, dua masalah yang bisa dibantu dengan konsumsi salmon secara teratur. Salmon juga mengandung selenium, mineral antioksidan yang melindungi sel-sel tubuh dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Selenium membantu pemulihan jaringan setelah peradangan atau cedera, yang sangat bermanfaat bagi penderita penyakit kronis. Dari segi pengolahan, salmon sangat serbaguna dan mudah dimasak. Bisa dipanggang, digoreng, dimasak bersama sayur, atau dikukus. Penting untuk tidak memasaknya terlalu panas agar kandungan omega-3 tetap terjaga. Tambahan air lemon dan rempah-rempah akan memperkaya rasa dan menjadikan hidangan ini sebagai sumber nutrisi seluler yang menyegarkan tubuh. Meskipun salmon sering dianggap mahal, ada alternatif yang lebih terjangkau seperti ikan trout, salmon keta, salmon merah muda, atau ikan kembung, yang juga kaya nutrisi untuk memperkuat otot. Kuncinya ada pada konsistensi. Mengonsumsinya setidaknya sekali seminggu dapat menjadi investasi nyata dalam meningkatkan kekuatan, daya tahan, dan kualitas hidup terutama bagi mereka yang berusia di atas 50 tahun. Penderita diabetes juga bisa mengonsumsi salmon dengan tenang, karena kandungan omega-3, vitamin D, dan antioksidannya membantu mengatur kadar gula darah. Salmon juga meningkatkan sensitivitas insulin, dan menurunkan risiko penyakit kardiovaskular yang umum terjadi pada penderita diabetes. Konsumsinya disarankan setidaknya 2 kali seminggu, dan sebaiknya dimasak dengan cara dipanggang, dikukus, atau ditumis ringan untuk mempertahankan manfaat gizinya. Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya, apakah kamu belajar sesuatu dari video ini? Kalau ya, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini. Mari kita lanjutkan. Nomor 6. Energi hangat untuk otot. Yogurt Yunani dikenal karena teksturnya yang kental, rasa asam yang ringan, dan konsentrasi nutrisinya yang tinggi. Terutama kandungan proteinnya, yang hampir 2 kali lipat dibandingkan yogurt biasa, berkat proses penyaringan khusus yang menghilangkan whey dan air. Hal ini menjadikannya makanan ideal untuk mendukung pemulihan otot, terutama di usia lanjut. Saat menjaga massa otot sangat penting untuk mencegah kerusakan. 1 porsi yogurt Yunani dapat mengandung hingga 20 gram protein setara dengan daging, namun lebih mudah dan cepat dicerna, yang sangat bermanfaat saat sarapan ketika perut masih dalam keadaan istirahat.
Selain menyediakan protein lengkap dengan semua asam amino esensial untuk membangun dan memperbaiki otot, yogurt Yunani juga mengandung kalsium yang penting untuk kontraksi otot dan kestabilan tubuh, mencegah kelemahan dan gangguan koordinasi yang umum terjadi pada lansia. Yogurt ini juga mengandung probiotik yang meningkatkan kesehatan usus, memudahkan penyerapan nutrisi penting untuk menjaga kekuatan otot. Kehadiran vitamin B kompleks mendukung sistem saraf, meningkatkan transmisi sinyal yang mengatur kontraksi dan relaksasi otot, sehingga mengurangi risiko jatuh dan cedera. Yogurt Yunani sangat fleksibel dalam masakan, dapat dikombinasikan dengan madu, buah-buahan, kacang-kacangan, atau digunakan dalam smoothie dan saus. Teksturnya yang lembut dan rasanya yang ringan menjadikannya cocok untuk orang yang kesulitan mengunyah, dan bagi mereka yang menginginkan pencernaan yang mudah, serta rasa kenyang yang tahan lama terutama jika dikombinasikan dengan serat. Selain itu, yogurt ini membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, melindungi pembuluh darah dan otot dari kerusakan akibat lonjakan gula, serta membantu memperlambat proses penuaan tubuh. Bagi pria, yogurt Yunani juga dapat berpengaruh positif terhadap kadar testosteron, meningkatkan kekuatan, daya tahan, dan suasana hati, faktor-faktor yang berdampak langsung pada kualitas hidup. Yogurt Yunani tanpa gula sangat disarankan bagi penderita diabetes karena rendah karbohidrat, tinggi protein, dan mengandung probiotik yang membantu meningkatkan kontrol gula darah serta sensitivitas insulin. Selain itu, yogurt ini meningkatkan rasa kenyang dan dapat mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Nomor 7. Penguat pemulihan berwarna hijau. Makanan ini mungkin tidak mencolok dari segi penampilan, juga bukan pilihan modern atau murah. Namun, dalam dunia nutrisi, ia dikenal sebagai mesin hijau yang mendorong pemulihan otot. Kita berbicara tentang bayam daun sederhana yang memiliki kekuatan untuk mengubah kesehatan otot, terutama di usia lanjut. Mengapa bayam begitu penting? Pertama, karena bayam kaya akan magnesium, mineral penting yang dibutuhkan agar otot dapat berfungsi dengan baik. Magnesium berperan dalam setiap kontraksi otot, menjaga tonus otot, dan membantu relaksasi setelah aktivitas fisik. Bayam juga mengandung zat besi dalam jumlah yang signifikan, unsur penting agar jaringan otot mendapat pasokan oksigen yang cukup. Ketika kadar zat besi menurun, kelelahan dapat muncul bahkan setelah aktivitas ringan, karena otot tidak menerima bahan bakar yang cukup dan mulai melemah. Dengan begitu, bayam menjadi suplemen zat besi alami yang dapat mengurangi ketergantungan pada suplemen tablet. Selain itu, bayam adalah sumber penting vitamin K yang memperkuat tulang dan sendi, struktur pendukung utama, agar otot dapat bertahan dan bekerja dengan optimal. Hal ini sangat krusial dalam kondisi seperti osteoporosis atau penurunan kepadatan tulang yang sering terjadi seiring bertambahnya usia. Tanpa kerangka tulang yang kuat, otot tidak bisa bekerja secara maksimal. Bayam juga mengandung vitamin C yang merangsang produksi kolagen, zat penting untuk elastisitas ligamen dan tendon. Berkat vitamin ini, otot menjadi lebih stabil, bergerak lebih lancar, dan memiliki risiko cedera yang lebih rendah. Vitamin C juga memperkuat sistem kekebalan tubuh yang secara tidak langsung mempercepat proses pemulihan otot. Hal lain yang tak boleh diabaikan adalah kandungan antioksidan dalam bayam seperti lutein, zeaxanthin, dan quercetin. Zat-zat ini melindungi sel-sel otot dari penuaan dan kerusakan akibat oksidasi, terutama saat aktivitas fisik berkurang dan otot berisiko kehilangan fungsinya. Bayam sangat disarankan untuk penderita diabetes karena memiliki indeks glikemik rendah, rendah kalori dan karbohidrat. Bayam juga kaya akan serat, vitamin, dan mineral yang membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil. Selain itu, kandungan antioksidan serta nutrisi seperti kalsium, kalium, dan magnesium di dalamnya mendukung kesehatan secara keseluruhan dan mencegah komplikasi terkait diabetes. Bayam dapat dikonsumsi mentah maupun dimasak. Seratnya juga mendukung pencernaan yang sehat dan membantu mencegah sembelit. Saluran ini bertujuan memberikan informasi edukatif seputar kesehatan dan kebugaran, namun tidak boleh dianggap sebagai pengganti perawatan medis profesional. Rekomendasi dan teknik yang dibagikan hanya untuk tujuan informasi dan bukan sebagai saran medis. Pada lansia, makanan super seperti bayam dapat membantu menghentikan kehilangan massa otot, masalah umum yang bisa menyebabkan kelemahan otot. Jika kamu mengalami kelemahan otot, sangat penting untuk mengetahui cara meningkatkan kekuatan dan fungsi otot agar tetap mandiri dan menjaga kualitas hidup. Karena itu,
tonton video ini sekarang juga klik di sini untuk menontonnya.